Pak Jokowi membangun infrastruktur itu bukan karena beliau hobi, bukan karena itu adalah kelihatannya keren. Tapi Indonesia dari sisi dunia, kalau Anda lihat the same emerging country dengan income per kapita yang sama, dan kemudian kita lihat rata-rata kualitas infrastruktur di banyak negara di dunia, katakanlah kita bikin garis lurus gini ya, Faras ya namanya, betul ya? Faras. Indonesia itu below that line. Itu artinya kita sebagai country, sebagai negara dengan same income per kapita dan dengan kemajuan ekonominya, kita punya infrastruktur yang kuantitas dan kualitasnya di bawah rata-rata dunia. Makanya itu disebut infrastruktur gap. Makanya kalau kita membangun itu bukan karena kita kepengen atau apa, tapi itu adalah necessity. Itu kebutuhan dari republik ini. Kalau kita lihat Indonesia dengan kepulauan lebih dari 17.000, konektivitas antar mereka. Saya lihat waktu suatu saat ada untuk masuk ke sekolah PKN STAN kita, Politeknik, ada anak SMA dari Anambas harus naik boat untuk pergi ke tempat dia di mana harus ikut tes saja. Itu hanya mereka untuk meraih impian kehidupan yang lebih baik. That infrastructure is really needed. Dimanapun Anda berada, Anda akan rasakan. Nah, kalau anggaran pemerintah tidak cukup, apa yang kita lakukan? Kita melakukan public-private partnership. Itu berarti private sector bisa masuk. Terus Anda mulai bertanya, emangnya private sectornya bisa dipercaya? Ya harus cari yang bisa dipercaya. Instrumennya seperti apa? Bisa saja mereka ikut dalam bentuk leverage, dalam bentuk borrowing, pinjaman, bisa dalam bentuk ekuitas. Saya anggap Anda mahasiswa manajemen, jadi paling tidak tahu neraca. Bahwa seseorang itu bisa ikut dalam bentuk dia meminjamkan, dia bisa dalam bentuk chip in ekuitas. Implikasinya berbeda. Kalau dia equity financing, dia ikut sama, berarti aset itu dimiliki bersama. Kalau dia borrowing, ya berarti kita harus bayar kembali, tapi pemilikan tetap punya kita semuanya. Nah, untuk pemerintah bisa meningkatkan attractiveness dari infrastruktur sehingga private sector mau masuk, private sector kan mereka itu untung rugi. Kalau pemerintah kan tidak untung rugi, yang penting bermanfaat untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fajar Jaya Channel. Oke, kali ini Fajar Jaya Channel akan mengupdate satu buah video yang datangnya daripada anggota DPR RI kita, yaitu Ibu Pimpinan ya. Oke, dengarkan baik-baik video yang depan tadi. Khususnya untuk mahasiswa yang ada di Indonesia, mahasiswa calon penerus generasi bangsa. Nah, yang kedua untuk masyarakat atau rakyat Indonesia tercinta yang jumlahnya hampir mendekati 300 juta jiwa, ataupun yang sekarang sudah dikira 270 juta jiwa lebih ya. Nah, dengarkan baik-baik. Pemerintah yang sekarang bukan ambisius untuk membangun untuk dipuji-puji, bukan, tapi membangun infrastruktur, membangun yang ini dan itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Contohnya sudah guys, kenapa zaman dulu presiden yang dulu, kendaraan khususnya nih truk, bus, kereta api, LRT, nah, kenapa tidak ada macam sekarang? Contohnya sekarang guys, kenapa banyak bus-bus yang sudah double decker, bus yang dimodif dengan sedemikian rupa mewahnya bus? Karena apa? Karena jalannya sekarang sudah mulus, infrastrukturnya bagus, jalan tolnya oke, tujuannya sudah maknanya sudah menyatu dari Sabang sampai Merauke dengan tujuan yang jelas. Dulu apa? Kenapa dulu guys? Bus, kita punya bus dulu, punya bus reot-reot. Karena apa? Jalannya banyak lubang-lubang. Kalau dikasih bus yang bagus, cepat rusak. Nah, sekarang lihat itu truk-truk pemuat ekspedisi. Wah, banyak bagus. Semua dimodifikasi karena apa? Infrastrukturnya bagus, jalannya mulus. Ini adalah tandanya kerja pemerintah yang sedang berjalan. Jadi jangan sikit-sikit salahkan pemerintah. Oke, untuk rakyat Indonesia yang cerdas, untuk mahasiswa Indonesia yang sangat cerdas dan sangat disiplin dan sangat baik, mungkin bisa menilai
Jangan kita ini sebagai bangsa Indonesia yang utuh mau ditunggangi oleh satu buah partai politik saja. Ya, belum tentu partai politik ini yang memberitakan ini benar. Belum tentu partai politik ini mendukung kita untuk membangun negara yang lebih bagus. Nah, gitu ya. Nah, mungkin untuk rakyat Indonesia sudah cerdas semua, mahasiswa sudah baik semua ya, kawan-kawan saya mahasiswa ya. Oke, kita salam NKRI, satu nusa, satu bangsa, satu perjuangan untuk membela negara tercinta kita, yaitu negara Republik Indonesia ya guys ya. Oke, jangan begaduh sesama bangsa, jangan bertikai sesama bangsa, jangan bertikai sesama suku, jangan bertikai dengan lain suku. Mari, Indonesia ini adalah bangsa besar, kita sama-sama bersatu, sama-sama berjuang, sama-sama berdoa agar negara kita tercinta Indonesia akan lebih maju daripada tahun-tahun yang dulu dan lebih maju daripada negara-negara tetangga kita ya. Nah, kita sebagai anak bangsa, kita harus bangga apapun cita-cita kita akan bisa tercapai ya. Oke, salam NKRI, salam satu nusa dan bangsa, salam seperjuangan setanah air Indonesia. Oke, merdeka untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.